Selamat datang di segmen Conan Sang Detektif. Kali ini kita akan membahas tentang seorang whistleblower seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Sebelumnya kita ngebahas tentang Julian Assange. Kalau yang belum nonton boleh dicek lagi videonya. Tapi kali ini kita akan membahas tentang seorang Edward Snowden. Edward Snowden ini adalah seorang mantan agen gitu ya, agen CIA dan NSA. Jadi dia mantan seorang Intel yang kemudian dia membelot dan mengungkapkan rahasia-rahasia kelam pemerintahan Amerika. Edward Snowden, tahu nama lengkapnya Edward Joseph Snowden. Lahir 21 Juni 1983 di North Carolina, Amerika Serikat. Dia ketika itu sebagai kontraktor intelijen, jadi dia di pihak swasta. Sebelumnya dia adalah pernah menjadi seorang agen CIA, tapi kemudian dia menjadi kontraktor semacam vendor gitu ya untuk NSA. NSA adalah National Security Amerika. Dia di situ sebagai vendor, bukan orang yang berada di dalamnya. Jadi pada tahun 2013 itu dia mengungkapkan adanya program pengumpulan informasi rahasia yang dilakukan oleh NSA. Edward Snowden direkrut oleh NSA pada 2013. Pada tahun 2013 sempat menghebohkan dunia. Beberapa pihak menganggap dia sebagai pengkhianat. Beberapa yang lainnya menganggap dia sebagai seorang pahlawan. Pahlawan karena membocorkan dokumen rahasia dari NSA. Jadi sebelum ditahan tahun 2013, Snowden itu jadi salah satu dari 1.000 orang administrator sistem NSA yang diizinkan menjelajahi sistem. Jadi dia itu sebetulnya pihak swasta, tapi diizinkan untuk menjelajahi sistem NSA. Padahal sebenarnya pemegang izin top secret sekalipun, jadi orang yang memegang rahasia paling tinggi sekalipun, nggak semuanya diperkenankan untuk melihat dokumen rahasia. Dan dia salah satu orang yang beruntung bisa mendapatkan akses ke dokumen-dokumen rahasia dari NSA. Sebenarnya pada awalnya sih si Edward Snowden ini nggak ada niat buruk gitu ya, atau nggak ada pikiran untuk menjual rahasia negara buat keuntungan pribadi. Tapi akhirnya dia secara nurani dia terusik pas ketika mengetahui kejahatan pemerintah yang mengganggu hak privasi online warga negaranya. Jadi pemerintahannya sendiri bisa dibilang memata-matai warganya sendiri. Akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang whistleblower atau seorang yang mengungkapkan kejahatan-kejahatan itu dan menjadi pembelot buat negaranya. Snowden lahir di Amerika, North Carolina. Keluarganya pindah ke Maryland, gak jauh dari markas NSA di Fort Meade pas dia masih kecil. Dia tuh sebenarnya putus sekolah pas masih di sekolah menengah dan pernah belajar sebentar dari tahun 1999 sampai 2005 di Community College. Dia menyelesaikan GED, tetapi dia nggak menerima gelar sarjana. Pernah juga dia daftar jadi tentara cadangan sebagai kandidat pasukan khusus pada Mei 2004, tapi akhirnya dia diberhentiin 4 bulan kemudian. Pas tahun 2005 dia kerja sebagai penjaga keamanan di Center for Advanced Study of Language. Jadi itu adalah sebuah fasilitas penelitian Universitas Maryland yang berafiliasi dengan NSA. Meskipun relatif kurangnya pendidikan, tapi dia ada bakat di komputer. Dia punya bakat yang tinggi di bidang komputer yang akhirnya dia bisa membuat sistem juga. Ya dunia intelijen berdasarkan komputer gitu. Karena bakatnya ini, dia akhirnya dipekerjakan di CIA di Central Intelligence Agency. Pada tahun 2006 dia diberi izin rahasia dan pada tahun 2007 ditempatkan di Jenewa, di mana dia bekerja sebagai jaringan teknisi keamanan di bawah perlindungan diplomatik. Akhirnya pada tahun 2009 Edward Snowden meninggalkan CIA untuk bekerja di NSA. Ya, sama-sama agen pemerintahan ya, sama-sama agen
rahasia pemerintahan. Tapi di sana dia sebagai seorang pihak swasta gitu. Dia bekerja untuk pihak Dell dan Booz Allen Hamilton. Jadi dia sebagai vendor di situ. Nah, pada waktu itu dia mulai ngumpulin informasi tentang kegiatan shadow-nya NSA, terutama tentang program pengawasan rahasia yang dia yakini terlalu luas gitu. Terlalu luas dalam ukuran dan cakupan, maksudnya udah terlalu mendalam. Program pengawasannya itu udah terlalu masuk terlalu jauh kepada privasi warganya. Lalu pada Mei 2013, Snowden minta cuti medis terbang ke Hong Kong. Padahal sebetulnya dia sedang melarikan diri dan melarikan informasi shadow dari NSA. Pada akhirnya di mana kemudian di bulan berikutnya dia melakukan wawancara dengan wartawan dari surat kabar The Guardian. Jadi The Guardian ini yang kemarin kita bahas, yang juga bekerja sama dengan Wikileaks. Jadi sepertinya si Guardian ini seolah-olah media untuk bocornya rahasia-rahasia negara. Di antara rahasia NSA yang dibocorkan oleh Snowden adalah salah satunya perintah pengadilan yang memaksa perusahaan telekomunikasi Verizon untuk menyerahkan metadata seperti nomor yang dihubungi dan durasi panggilan untuk jutaan pelanggannya. Jadi ternyata pemerintah Amerika meminta metadata untuk tiap pelanggan Verizon, dimintai nomor yang dihubungi sampai durasi panggilan pun pada jutaan pelanggannya Verizon. Snowden juga mengungkapkan keberadaan PRISM. PRISM ini adalah program penambangan data yang dilaporkan memberi NSA akses langsung ke server raksasa internet seperti Google, Facebook, Microsoft, Apple gitu. Jadi kan mudah gitu memata-matai warganya lewat program-program tersebut. Waktu itu juga kalau nggak salah ya, Jepang pernah bekerja sama dengan NSA. Lalu NSA pernah nawarkan ke Jepang, pemerintahan Jepang mau nggak untuk mematai-matai warganya. Kita punya programnya nih kalau mau. Tapi waktu itu pemerintah Jepang marah. Dia bilang itu privasi warga kami. Tolong jangan dicampuri privasi warga kami. Itu adalah hak mereka masing-masing. Akhirnya transaksi itu tidak terjadi, untuk tawaran NSA pada Jepang itu tidak terjadi. Tapi pada akhirnya NSA tetap aja memasuki sistem Jepang dan memata-matai warga Jepang. Walaupun sebetulnya pemerintah Jepang nggak mau, tapi akhirnya NSA mematai-matai warga Jepang ya, untuk datanya untuk kepentingan pemerintahan Amerika mungkin gitu ya. Jadi si Edward Snowden ini mengklaim bahwa NSA bersama rekan intelijensinya dari Inggris melakukan penyadapan kelewat batas di ruang publik, di ranah publik. Nggak ada yang tahu tentang hal itu. Dan sekali lagi, nuraninya si Snowden ini merasa itu adalah hal yang sangat buruk. Jadi nggak boleh dibiarin. Lalu pada tanggal 9 Juni 2013, beberapa hari setelah cerita awal diterbitkan di The Guardian dan di The Washington Post tanpa mengungkapkan identitas sumber mereka ya. Jadi waktu itu belum disebarkan tuh siapa yang ngasih informasi ini kepada The Guardian dan The Washington Post. Tapi akhirnya si Edward Snowden ini malah maju gitu, malah menyatakan dia nggak perlu sembunyi karena dia nggak melakukan kesalahan apapun. Lalu di dalam wawancara berikutnya bersama South China Morning Post, dia mengklaim bahwa NSA telah meretas komputer Cina sejak 2009. Bayangin, berarti nggak cuma Jepang, Cina juga mungkin udah banyak negara ya, yang udah diretas oleh NSA ini. Dia mengklaim bahwa dia bekerja dengan Booz Allen Hamilton secara tegas untuk mendapatkan informasi tentang aktivitas rahasia. Dan lalu Amerika Serikat mendakwa Edward Snowden dengan tuduhan spionase pada 14 Juni. Dan pejabat Departemen Kehakiman termasuk Jaksa Agung Eric Holder mulai bernegosiasi dengan pihak berwenang di Hong Kong dalam upaya untuk prosedur ekstradisi. Jadi dia mau ditangkap mungkin ya. Tapi waktu itu pemerintah Hong Kong menolak, dan Snowden dengan bantuan organisasi Wikileaks. Jadi si Wikileaks itu juga waktu itu salah satu
organisasi yang melindungi Edward Snowden, karena mungkin mereka satu visi gitu untuk membocorkan rahasia-rahasia kejahatan-kejahatan pemerintah pada rakyatnya. Jadi dia dibantu oleh WikiLeaks buat bisa terbang ke Moskow. Jadi waktu itu keberadaannya jadi sumber spekulasi di antara pers. Tapi karena terbukti melanggar aturan, Snowden akhirnya didakwa dengan tuduhan melanggar undang-undang spionase yang dibuat tahun 1917. Dia juga didakwa melakukan pencurian properti pemerintahan. Paspornya waktu itu dicekal, dia jadi buronan gitu. Jadi dengan situasi seperti itu dia nggak banyak berpikir, dia langsung lari ke Rusia. Lalu dia dapat suaka selama setahun yang bisa diperpanjang secara berulang sampai tahun 2020. Itu Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa Snowden yang passwordnya telah dicabut oleh Amerika tetap berada di batas-batas zona transit internasional Bandara Sheremetyevo, Moskow. Jadi waktu itu Putin dengan tegas menyatakan nggak akan ambil bagian gitu dalam ekstradisinya ke Amerika Serikat. Waktu itu Putin bilang kalau dia nggak mau kehadiran Snowden merusak hubungan antara Rusia dan Amerika. Putin bilang waktu itu kalau memang Snowden pengen tinggal di Rusia, jadi dia harus berhenti dari pekerjaannya yang membahayakan mitra Rusia yaitu Amerika. Dia harus menghentikan aktivitas, mungkin mempublikasi rahasia-rahasia yang belum dipublikasikan gitu. Karena dia juga termasuk yang mempublikasikan ratusan ribu kabel tuh dokumen. Jadi kalau ingin tinggal di Rusia, stop deh lo kayak gitu, mungkin gitu ya. Jadi setelah sebulan di zona transit Sheremetyevo, Snowden diberikan status pengungsi sementara oleh Rusia. Dan waktu itu meninggalkan bandara ditemani seorang staf WikiLeaks. Jadi waktu itu dia nggak bisa kemana-mana, jadi di zona bandara itu. Waktu itu walaupun Presiden Barack Obama mengkritik metode Snowden, pada Agustus 2013 Barack Obama mengumumkan pembentukan panel independen yang memeriksa praktik pengawasan pemerintah AS. Si Barack Obama dengan temuannya si Snowden diminta pengawasan itu mungkin lebih diawasi lagi. Bulan April 2014 The Guardian Amerika Serikat dan The Washington Post dianugerahi penghargaan Pulitzer atas peran mereka dalam melaporkan kebocoran NSA. Jadi setelah The Guardian dan The Washington Post mendapatkan hadiah Pulitzer, Edward Snowden merasa bahwa tindakannya itu benar dan dia membenarkan tindakannya itu. Lalu pada Agustus 2014, saat pemberian suaka sementara berakhir, pemerintah Rusia memberikan izin tinggal 3 tahun efektif 1 Agustus yang memungkinkannya meninggalkan negara itu hingga 3 bulan. Izin itu diperpanjang pada 2017 dan Snowden memberikan izin tinggal permanen pada 2020. Mungkin dia intinya bakal tinggal di Rusia selamanya gitu. Mungkin kalau keluar negeri apalagi ke Amerika ditangkap. Lalu akhirnya pada bulan September 2019 Edward Snowden merilis memoir catatan permanen. Di hari yang sama, Departemen Kehakiman Amerika Serikat menggugatnya untuk memulihkan semua pendapatannya dari buku tersebut. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengklaim bahwa dia telah melanggar perjanjian kerahasiaan dengan CIA dan NSA dengan tidak menyerahkan pekerjaan kepada mereka untuk tinjauan prapublikasi. Jadi setelah membahas tentang para whistleblower, sekali lagi gue menegaskan bahwa mereka ini memperlihatkan kebenaran di depan mata kita, tapi kita kayak nggak peka gitu. Kita udah kehilangan kemampuan untuk berevolusi, untuk menggugat, untuk melawan. Hal kejahatan-kejahatan itu berada di depan mata kita dan diberitahu lagi. Tindakan melanggar aturan Snowden memang amat berisiko dan mengkhianati negaranya. Tapi banyak pihak menganggapnya berpihak pada kebenaran.
Jadi kadang yang membuat tirani menjajah itu bukan bangsa lain, melainkan pemerintah kita sendiri. Pada awal 2016, Snowden terpilih sebagai Presiden Freedom of the Press Foundation. Hal ini menegaskan satu hal, bahwa tatkala hak privasi warga negara diusik, sosok seperti Snowden atau Julian Assange bisa jadi anjing penjaga yang terus menggonggong, menjaga kembali hak-hak privasi yang diambil tanpa izin. Di luar ketidakmampuan kita untuk berevolusi atau menggugat, setidaknya ada orang-orang seperti mereka yang memberikan informasi yang membahayakan kita, mengganggu hak-hak privasi kita. Seenggaknya masih ada orang-orang seperti mereka yang punya nyali walau nyawa mereka terancam. Mungkin pesan moralnya seperti itu. Ada orang yang rela kebebasannya terenggut untuk menjaga kebebasan orang banyak. Semoga ada hikmah dari cerita ini. Kita ketemu lagi di lain waktu di segmen Conan Sang Detektif. Ciao.